lu kan laki-laki, Iya. lu tuh harus lebih tinggi gitu. Secara mungkin secara derajat, Pendidikan. secara pendidikan karena akan yang membina keluarga lu kan. Tadi masih kecil nih, Iya. kayak apa tadi, main-mainan senjataan gitu. Iya. Ya gitu deh pokoknya, kayaknya sih itu udah permainan. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Kalau Beda. zaman sekarang kan apa ya, gadget, Teknologi lah ya. teknologi lah, ya ada baiknya juga. Iya, ada baiknya. Ada baiknya. Dulu pun sama, ketika bermain itu pun banyak buruknya, Iya. Iya. nggak kenal waktu dan lain-lain. Ya Karena karena perkembangan zaman ya aja. karena kan namanya kecil emang tahapannya main. Iya. Kalau dari tingkatan sekolah kan ya SD itu SMP itu emang cuman untuk main aja, main nambah temen, belum terlalu mikirin udah gede, ya kan? Iya. Nah, mulai SMA mungkin jatuhnya udah lebih dewasa, pola pikir lebih mateng, lumayan kan. Terus karena kan adaptasi untuk ke siap kerja juga, siap kerja atau mulai jadi tulang punggung. Bahkan mungkin ya yang nasibnya lebih bisa dibilang lebih beruntung lah. Dia udah kerja dari kecil kan, dari kecil udah kerja, mau sekolah juga harus kerja dulu, ya kan, buat sekolah aja nyari bayaran, mungkin nyari bayaran sendiri, ya kan, terus juga ya buat jajannya juga harus misalkan ngambil daun dulu bawa ke pasar jual, atau Jadi enggak ya kayak mungkin kalau gua sedikit sih kayak tadi gua bilang pernah eh buat nambah-nambahin uang jajan nih, ngambil es di orang yang jualan es sama termosnya gitu kan. Jadi pulang SD itu sekolah lagi MI. eh, MI itu berangkat nah buat jajan tuh nyari 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 tambahan sendiri. gitu. Jualin-jualin es orang. Gitu, jualin es orang, nenteng-nenteng termos es ya lumayan lumayan gede, segede ember lah. Iya. Gede ember yang Iya, termos ya. ya termos gitu kan. Lumayan kan habis berapa yang terjual setor bagi berapa, kadang dapat 2.000 3.000 bahkan paling Udah seneng banget itu ya. ya udah seneng banget lah, masih cukup besar kok bisa buat beli nasi uduk. Kalau dulu nasi uduk masih dapat gope. Kalau di tempat saya, di area saya sekolah, es itu sangat langka. Jarang sekali orang yang punya kulkas. Jadi ya jauh lah maksudnya untuk es tuh kayaknya belum ada. Kalau dulu mah pengen air dingin tuh di kendi. Ngerti ya? Kalau di kendi Iya. didiemin tuh. Itu dinginnya kayak beneran dah kayak di kulkas Nah, di gitu. kulkas ya. Seger banget. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan udah ada teknologi, pakai Teknologi. kulkas, pada baku-baku semuanya. Setiap rumah sekarang udah punya ya. Dari setiap rumah lah semuanya. Jadi kebutuhan pokok kayaknya sekarang Iya. kulkas. Esnya es kalau enggak es kue kan yang warna-warni, tau nggak? Oh iya, tahu ada. Ada dulu agar-agar tuh, Pelangi. agar-agar dimasukin freezer tuh kan enak tuh. Ah iya. Nah, itu ada. Dulu kalau zaman saya jual kayak gitu harganya 500 perak. Gua agar-agar keinget yang kata di gambar. Wah jago tuh imajinasinya. Gua mau beli gitu kan, gope gambarnya masjid, robot tuh yang. Oh ya bisa ya. Wah itu tuh asli imajinasinya keren Bagus itu. tuh. Tapi sekarang udah jarang banget ditemuin sih. Jarang ya. Udah pelaku-pelaku yang kayak gitu tuh. Kalau mungkin cerita nih sedikit ya, latar belakang keluarga sih kan petani, hampir mungkin rata-rata. Iya. Karena kan Indonesia ya Rata-rata dari- petani. Nah, gue SMP tuh udah nyolong nyetir mobil, kirain nyolong barang gitu. Nyolong lagi. nyolong belajar Belajar. nyetir mobil. Hmm. Sampai kadang pernah mentok juga mobil PP-nya. Bil bapak ya. Iya, Rusak buat ya? buat nyari duit sendiri lah, buat biar bisa jajan. Gitu sih. Mungkin awal mula sampai sekarang nyampe di sini pun berhubungan dengan itu sih sebenarnya. Itu pada saat sekolah apa itu? Kalau SMP, Udah gede ya SMP. Gede. Kira-kira tahun berapa, Pak? tahun 2003-an mungkin. 2003. 2003. 2023 gua baru jalan itu. Ngambil ini pupuk kandang. Oh, bukan dah. Pupuk kandang Gua di sawah ya. buat di sawah. Kadang Sabtu Minggu tuh gua pakai buat
nyari orderan gitu tuh. Wis, Nyari keren ya. orderan. Zaman SMP-nya udah keren ya, ada bawa mobil, nyari 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 apa? Orderan sendiri. Karena emang ada mobil buat bawa hasil panen sendiri. Berarti belum keluar sekolah pun udah memang kerja ya. Ya nyari buat jajan lah. SMA udah mulai lancar kan. 2 tahun sih dari lulus SMA. Lulus SMA mungkin 2008. Kalau nggak salah ya 2008. Itu 2 tahun nggak kerja, gue nyambi begituan aja. Bawain pupuk atau enggak dagangan orang ke pasar. Waduh, jadi Bawa rambutan, jasa angkut aja gitu ya. angkut. Bukan lo kalau belanja pupuk itu kadang beli dari kandang itu udah naik di mobil tuh waktu itu 2.500 sampai 3.000 perak per karung. Jual kadang 3.000 atau 5.000. Oh, ngambil untung dari situ juga. Ambil untung dari situ. Oh, SMP udah bisa ngambil untung ya, udah bisnis. Makanya Keren. ketika lulus SMK tetap nyambinya kayak gitu. Oh, gitu. Terus SMA. Sampai lulus SMA juga. Ya, Berapa? alhamdulillah. Nah, jadi udah lama juga ya Udah dari lama, SMP ke sampai lulus pun masih ngerjain itu. Karena ya apa ya? Ya belum waktu itu satu mungkin belum dapat kerjaan. Iya. Belum dapat kerjaan. Sekolah. Ya manfaatin yang ada lah buat main kan, buat jajan tetap nyari. Ya kita kan sama lah ngelihat orang lain mungkin main ke sana ke sini, kita punya rasa juga pengen main. Cuman ya dalam keadaan kan dididiknya ya beda dikit lah Iya. dibanding orang lain mungkin ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih sampai dengan saat ini ya nggak akan menyesal sih. Nggak nyesal ya. Orang tua mau didik apapun ke kita dengan cara mereka, terus sampai dengan saat ini kita tumbuh itu pasti ada campur tangan didikan orang tua. Pasti ada. Pasti ada ya. Adalah yang kita pungut juga mungkin dari ajaran orang tua, dan Secara nggak ada langsung. juga yang kita ya ini kayaknya nggak deh, nggak kepake buat nanti cara didik anak-anak kita gitu. Tapi hampir kebanyakan bisa dibilang gua sendiri nerapin cara cara didik orang tua gua gitu buat keseharian sampai sampai ada anak misalkan sekarang alhamdulillah udah anak satu, ya nantinya buat ngedidik anak pun mungkin ada yang gua terapin dari cara orang tua. Karena waktu itu orang tua itu ngontrol kita, ngontrol gua karena ada uang biar nggak hambur, biar nggak apa. Karena dia juga petani, kadang ngontrolnya itu minta ke gua nggak punya pupuk buat tanaman gua, tolong bawain. Ya kan? Gua minta duitnya, mana duitnya beh, ya kan? Tapi ya pakai aja yang itu, kata pakai itu dulu, ambil. Nah, otomatis kan dari keuntungan yang gua dapet itu hampir ke orang tua semua, itu ke orang tua semua. Tapi untuk membesarkan tanaman dia, dan saat itu juga lagi lagi masa panennya lah, masih bagus, ada lebihnya yang lumayan buat nambah, bisa pegang gadean tanah lah buat ladang, buat ladang. ladang itu, jadi lumayan. Nah sempet juga pas ada untung begitu, gue ditanya mau sekolah lagi apa mau kerja. Gue waktu itu masih bilang mau kerja aja lah, nyari duit gitu kan. Nggak pengen sekolah gitu. Itu nggak pengen sekolah lagi, nggak pengen kuliah mungkin ya bisa dibilang. Tapi alhamdulillahnya juga gua kuliah lulus, gua terdorong sama teteh gua. Oh, gitu. Jadi didorong. Jadi yang paling gua inget itu kalimatnya adalah, lu kan laki-laki, Iya. lu tuh harus lebih tinggi gitu, mungkin secara derajat, Pendidikan. secara pendidikan, karena akan yang membina keluarga lu kan, anak-anak lu. Yang itu yang gue pakai, yang gue inget tuh kenapa gue memutuskan untuk lanjut pendidikan. Nah, dan sambil ya udah mulai dapat kerja di pabrik, pernah jadi buruh juga itu. Jadi ya selebihnya mungkin flashback dikit nih. Jadi sebelum gue kerja ke pabrik tuh gue sempat mutusin
meninggalkanlah kerjaan yang dirintis orang tua, yang gua rintis bareng-bareng, karena ngerasa waktu itu kan namanya masih muda, pengennya tuh bebas dapat hasil, mau Duit sendiri. pakai ya Ya. duit sendiri, pengennya bebas. Tapi kan namanya kerja masih masih dari ada campur tangan orang tua, jadi kita nggak ngerasa bebas. Ya. Nah, gua mutusin buat gua pengen kerja di luar aja deh, gitu. Pengen kerja di luar aja deh. Jadi ibaratnya ini apa usaha yang gua rintis itu gua tinggalin, usaha yang kayak mobil numpang jasa, jual-jual jasa itu gua tinggalin. Selepasnya itu ya gua nyari kerjaan di luar, pengen tahu, kata gua cari pengalaman, pengen tahu. Nah, sampai mungkin bisa dibilang sampailah di PT Cipta Cerdas Mandiri ini mungkin ya, latar biasa ya. belakangnya gitu. Kalau Lu mesin berapa lama tuh kerja itu pindah berapa kali gitu? dua kali pindah sih kalau kerja. Jadi Dua kali nah, doang. dua kali. Jadi pernah kerja di ya di kawasan Cilengsi lah, sama di Cilengsi. Dua perusahaan aja sih, 2010 berarti kan, 2010 sampai 2012 gua kerja di pabrik, sampai sampai 2014 apa 2015 itu ya, kerja di pabrik. Terus karena memang jiwanya juga ugal-ugalan, kerja tuh disuruh lembur masih nggak mau, masih nah ya ini juga udah cukup lah gitu kan, karena emang cuman pengen punya hasil, ya belum belum punya pikiran untuk masa depan lah gitu kan, belum ada apa sih namanya, motivasi juga untuk ke depan mau kayak gimana, mau ngapain gitu. Udah kuliah kuliah aja ya, kuliah karyawan lah. Iya. Tapi lulus ya, Alhamdulillah luar biasa. lulus. sambil kerja sambil kuliah. Nah, kalau Mas Jo sendiri Mas, masa kerja lu kan tadi Bang Omar dari masa sekolahnya Masa pun sekolah ya. terbagi langsung jadi kerja gitu. Oke. Jadi saya mulai dari ini aja deh ya. Mungkin nggak bisa saya jelaskan secara detailnya, cuman secara biar nyaman sama Mas Komar tadi, bahwa ketika sekolah dia sudah ada penghasilan, walaupun itu nggak maksudnya nggak Ya nggak konsisten ya. seberapa lah Ada. ya. Nah, saya juga pernah, maksudnya itu eh, saya pernah saya juga waktu itu pernah berpikir juga saya sekolah di luar jam sekolah itu pengen Ada ada penghasilan. penghasilan kayak gitu juga. Pernah kayak gitu. Cuman ya karena di daerah saya itu eh, di usia saya itu kalau mau kerja apa masih bingung ya. Nah, cuman di situ di di SMP, saya SMP masih ingat. Pada saat SMP saya kebetulan tetangga saya itu ada punya sewaan kayak pelaminan kayak gitu, berikut tendanya, karena dia tukang rias ya. Jadi kalau ada hajatan, ada orang nikahan ya itu kan menggunakan jasa dan barang-barang beliau. Di situ ada pelaminan, ada tendanya. Nah, di situ saya bergabung di situ tuh. Jadi kalau ada yang nyewain tenda tuh, ada nyewain apa namanya pelaminan itu, saya ikut bantu-bantu di situ, bantu masangnya, terus bantu masang-masang dekorasinya di situ. Ya, WO lah ya. ya pokoknya kayak gitu Terus deh. sekarang PO. Jadi Sekarang WO. VO ya. Kalau dulu nggak tahu apa namanya, Kalau pokoknya iya dulu mah tenda aja Ya gitu. jasa tenda, jasa pelamin. di situ. Jadi saya bayarnya ya per event itu, maksudnya Iya. setiap itu Per acaranya per acara setelah itu ya. Jadi cepat cair juga Mas Jo. Juga. Ya, hari ini masang besok bongkar udah dapat duit. Awalnya sih nggak niat untuk nyari duit sih, maksudnya itu karena kebetulan di situ Ada orang tua, teman atau orang tuanya anaknya itu anak teman saya, jadi ikut-ikut aja gitu. Dan bahkan saya boleh dibilang saya bisa bawa mobil truk itu Ah. di kelas 2 SMP, Ah, itu karena itu, karena bawa barang itu, jadi saya ikut nyoba-nyoba. ya, Bisa. karena Jadi ada bisa. ya, karena Ada ada gitu ada kesempatan. kesempatan itu. Terus selain itu mungkin di SMA kebetulan orang tua saya ini tukang kayu sebenarnya. Tukang kayu, bukan tukang yang buat kusen ataupun bikin-bikin Motong. itu, bukan. Mebel. Dia tukang motong yang di hutan menggunakan Oh. mesin sinso itu. jadi yang Dari mentahnya pohon ya. ya. Mentah. dari Jadi pohon. dia masih di hutan, yang ditebang dijadiin bahan gitu ya. Dan itu saya suka ikut tuh. Dulu saya juga nggak sering sih, cuman pernah bolos juga sekolah karena pada waktu itu saya pas hari Minggu saya ikut, ternyata nggak bisa pulang, nginep. Jadi hari Seninnya kalau nggak hari Selasa 2 hari kalau nggak salah saya bolos nggak sekolah, pernah tuh. Dan biasanya kan kalau sekolah itu kan suka dulu kalau libur puasa libur sebulan gitu ya,
Ya, Pernah nggak ngalamin libur sebulan? pernah. Dulu saya suka ikut orang tua ke hutan ya, potong kayu, pokoknya ya segala macam lah. Kita ngerasain juga kan, karena kita memang berasal dari orang yang kurang ya, maksudnya yang orang nggak punya lah, orang nggak kurang mampu gitu. Jadi ngikut ya, kita sih nggak ngarepin nanti dapat berapa. Cuman ya Belum tahu buat ya, jajan Mas, ya. sekolah ya lumayan. Kalau saya sih dari SMA itu saya lulus tahun 2010. Berarti ya kisaran 2008, 2009, 2010. Nah, itu udah mulai kekinian, udah mulai ada handphone tuh, udah ada. Saya HP. pernah punya handphone pertama kali itu HP Nokia 3315. Masih ingat saya sekarang pun masih ada HP-nya. Kenangan itu. Itu pun salah satu hasil dari saya bantuin orang tua. Oh, Ya, jadi ya, dibeliin itu. HP. Iya, saya beli HP karena zaman saya pada SMA itu udah mulai banyak orang punya HP. Jadi saya pengen juga punya handphone waktu itu. Ini kena ngetrennya SMS ya. Iya, SMS. SMS. Nah, di penghujung SMA mulai Nelpon malam pernah nelpon malam. pernah pakai paket. Dan itu pun dulu saya cari sinyalnya itu di tempat tertentu, di bawah pohon, itu ada sinyalnya. Jadi kalau di rumah sambil tiduran kayak Jadi sekarang kalau- nggak bisa. Kalau bulan puasa tuh banyak promo biasanya Iya, banyak paket-paket. Pakai Paket- subuh gitu iya, ya. Subuh. Pakai subuh, subuh, pakai pakai sahur, sahur, pakai sahur, pakai sahur. Paket Ramadan Pakai gitu ya. Ramadan. Setelah itu singkat cerita, eh, saya lulus tahun 2010. Saya sebenarnya iri juga dengan teman-teman yang lain pada kuliah segala macam. Kalau saya lihat dari background saya yang di sekolah itu juga aktif dari organisasi dan lainnya. Akhirnya ketika lulus saya nggak kuliah, lihat teman-teman saya udah kuliah semua, ada yang masuk tentara, ada yang masuk polisi, ada yang sekolah, pokoknya keren-keren deh pokoknya. Saya ya pada saat itu seputar penuh juga ya, saya mau kemana ya. Kebetulan pada saat Idul Fitri, kumpul sama teman, kebetulan teman kakak kelas saya dulu yang sudah merantau ke Jakarta, ngobrol-ngobrol, udah nanti kalau mau ini ke Jakarta aja, ikut merantau gitu ya. Nah, saya ke Jakarta itu pertama kali kerja di semacam uh, penyuplai barang spare part onderdil motor. Gitu. Jadi distributor di situ. Itu saya mulai tahun 2010 sampai tahun 2015. 5 Saya tahun. lah, 5 tahun saya lama di situ. Dari saya ingat gaji saya pertama kali itu 400.000 satu bulan. Dapat uang makan setiap hari itu 25.000. Masih ingat tahun 2010 sampai 2015 itu kayaknya ya itu sih ya cukup sih, cuman nggak gitu-gitu besar amat lah. Kalau di Jakarta waktu itu UMR kita nggak UMR waktu itu gajinya, karena kan itu masuknya kan perusahaan ya, jadi punya apa ya semacam toko besar gitu, toko besar gitu aja lah. Nyales Barang barang. ya. Ya, Nyales enggak? punya perorangan. Nah, situ saya juga di situ di tahun 2013 itu karena masih ini, maksudnya dengan teman-teman yang lama itu masih sering komunikasi, yang dengar informasinya itu, oh dia sudah gini kuliah, kayak gini-gini. Ini kepengen juga itu kuliah. Jadi tahun 2013 itu saya coba-coba kuliah. Coba-coba. Coba-coba, saya cari informasi dulu nih. Muter-muter ya, dapatnya ya sama kayak kelas karyawan. Tapi saya kelas karyawan tapi reguler. Malam tapi setiap malam, nggak cuman ada kan yang reguler tuh hanya 1 minggu. Nah, Cuman saya itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tadi malam setelah maghrib. Ya, jadi jam habis 7 mulai. pulang kerja tuh Tujuh, kuliah, jam pulang 7 kerja sampai kuliah. jam 9 palingnya. Nah, kebetulan waktu itu saya kerja konsisten, maksudnya konsisten itu ya berangkat pagi pulang jam 5. Jadi tak bisa ngegrib waktu, ada jamnya. ada jamnya. Nah, ya, walaupun dalam perjalanan itu nggak semulus yang kita bayangkan, ada kadang-kadang yang pembayaran semester tuh yang suka Enggak. nunggak-nunggak itu biasa lah. Cuman pada saat mau ujian biasanya UAS gitu ya. Itu kan kalau nggak lunas nggak bisa ikut ujian. Nah, tapi karena tekad tadi, karena malu segala macam, biasalah ya kalau kita anak muda kan kalau masalah biaya tuh kalau nggak selesai itu malu pasti. Iya. Ya, walaupun kita saat itu nggak punya, belum gajian ya kita cari pinjam lah ke teman-teman gitu. Pinjam lah buat bayar semester. Terus singkat cerita sampai saya lulus sih tepat waktu, maksudnya karena kan nggak begitu apa namanya, nggak begitu kaku-kaku banget lah kampusnya juga itu, yang penting apa Masuk terus, aku rajin. terus nggak pernah bolos-bolos, dan juga nilai sih itu udah inilah, maksudnya bisa ini. Akhirnya saya lulus tahun 2018 kemarin, ya 4 tahun sekian lah, 4 tahun sekian itu tahun 2018. Dan
itu saya lulusnya tuh udah pindah kerja. Jadi saya 2013 masuk, 2014, 15, tahun 2015 saya udah nggak kerja lagi di tempat lama. Saya pindah lagi, diajak teman saya kerja di distributornya kapal api. Nah, distributornya kapal api di Kelapa Gading, di Sunter. Namanya PT Prasta Buana kalau nggak salah. Saya di situ sambil kuliah juga. Saya di situ jadi marketing juga. Nih, Marketing retail, saya ingat itu. Jadi jualin kapal. ya jual kapal.